lagi di podcast KPPN Madiun. Hai juga, sekarang kita mau bahas apa nih Kak? Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas mengenai KKP. Tahu nggak apa itu KKP? Tahu dong Kak, itu kan kartu kredit pemerintah yang merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN. Nah, di mana kewajiban pembayarannya ini dipenuhi terlebih dahulu loh oleh bank penerbit KKP. Nah, lalu Satker berkewajiban untuk melakukan pelunasan pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus. Wah, ternyata diam-diam kamu ngerti juga ya. Iya dong Kak, kan kemarin nyimak pas teman-teman KPPN Madiun sosialisasi. Siap. Pada session kali ini akan kita bahas lebih lanjut mengenai KKP. Oke, siapa takut? Kamu tahu nggak tujuan dari program KKP? Jadi, tujuan dari KKP ini yang pertama, meminimalkan penggunaan uang tunai dalam bertransaksi keuangan negara. Yang kedua, mengurangi UP yang menganggur atau idle cash dan biaya dana atau cost of fund pemerintah dari transaksi UP. Yang ketiga, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi. Dan jangan lupa yang keempat, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai. Ah, gitu ya Kak ya. Nah, sebenarnya tuh Kak, semua Satker wajib nggak sih Kak menggunakan KKP ini? Iya Kak, seluruh Satker Kementerian Negara atau lembaga, selain Satker Perwakilan Republik di luar negeri dan Satker Atase Teknis, wajib menggunakan KKP, terhitung mulai 1 Juli 2019. Nah, dikecualikan Kak, bagi Satker yang tidak terdapat penyedia barang atau jasa dengan pembayarannya dengan KKP melalui mesin Electronic Data Capture atau EDC, harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari KPAK. Dan Satker tersebut memiliki pagu jenis belanja yang dibayarkan melalui UP sampai dengan 2,4 miliar. Ah, oke. Nah, misal nih Kak, Satker saya kan mau nih mengikuti program KKP ini. Sebenarnya langkah-langkahnya ada apa aja sih Kak? Untuk langkahnya ada 2 Kak. Yang pertama ada tahapan persiapan, lalu yang kedua ada tahapan implementasi. Jadi pada tahap persiapan, Satker Kakak harus segera bekerja sama dengan penerbit KKP, yaitu bank di mana tempat rekening bendahara pengeluaran dibuka. Lalu harus melakukan perjanjian kerjasama antara Satker, yaitu KPA, atau pejabat pelaksana harian maupun pejabat pelaksana tugas dengan pimpinan cabang dari bank tempat rekening bendahara pengeluaran dibuka. Selanjutnya Kak, harus menetapkan pemegang kartu kredit tersebut. Lalu untuk pengajuan surat permohonannya dilampiri dengan yang pertama, surat referensi, lalu formulir aplikasi KKP, kemudian fotokopi KTP, NPWP, surat persetujuan besaran UP dari KPPN, dan juga SK penunjukan KPA. Kemudian harus menyampaikan fotokopi PKS Satker yang telah ditandatangani Kak kepada KPPN. Dan yang terakhir di tahap persiapan Kak, harus menetapkan SOP internal pelaksanaan KKP. Nah, di tahap implementasi Kak, penerapan proporsi UP tunainya 60% ya, dan UP KKP adalah 40% dari besaran UP yang ditetapkan oleh KPPN. Selanjutnya, Satker dapat mengajukan perubahan besaran UP loh Kak, atau perubahan proporsi UP. Kemudian yang terakhir nih Kak, apabila suatu transaksi membutuhkan dana lebih besar Kak daripada UP KKP, maka dapat mengajukan permohonan persetujuan TUP KKP kepada Kepala KPPN. Ah, tapi Kak, sebentar. Jadi UP-nya nggak diberikan 100% dong Kak, kayak tahun-tahun sebelumnya? Tetap Kak, tetap 100%, tetapi yang 60% adalah secara tunai dan 40%-nya berupa limit dari KKP tersebut. Oh, tetap 100%. Iya Kak. Ah, lah, terus ini KKP-nya ini untuk semua sumber dana apa gimana ya Kak? Nah, untuk sementara ini Kak, KKP hanya untuk APBN dengan sumber dana rupiah murni. Oh iya, saya paham. Nah, kalau untuk jenis kartunya nih Kak yang dipergunakan pada Satker, ada berapa sih Kak?
Ada dua Kak. Yang pertama, kartu kredit untuk keperluan belanja barang operasional dan belanja modal dengan limit pertama kali Kak diberikan maksimal 50 juta. Lalu yang kedua, ada kartu kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan dengan limit pertama kali diberikan maksimal sebesar 20 juta rupiah Kak. Nah, misal nih Kak ya, saya nih mau tarik tunai nih pakai kartu kredit ini. Bisa nggak sih Kak? Oh, tidak bisa Kak. Kartu kredit pemerintah tidak boleh ya dilakukan penarikan secara tunai. Iya. Nah, kalau misal ada penyalahgunaan nih, kartu kredit ini nih dipakai nih buat kepentingan pribadi kita. Nah, itu gimana ya Kak nanti? Nah, ini Kak. KKP kan diterbitkan untuk kepentingan institusi. Apabila terbukti digunakan untuk kepentingan pribadi, maka dapat diterbitkan surat peringatan loh Kak, dan dapat dilakukan penarikan kartu kredit tersebut. Dan selanjutnya, tagihan atas transaksi pribadi akan menjadi tanggung jawab pribadi yang menggunakan Kak. Oh iya Kak. Lah, ini nih Kak, kalau buat pajaknya nih, gimana nih perlakuannya? Untuk pajaknya, sesuai PMK nomor 231/PMK 03 tahun 2019 pada pasal 18 telah disebutkan Kak, mengenai PPN dan PPNBM tidak dipungut untuk pembayaran dengan kartu kredit pemerintah. Seperti itu. Oh, itu aturan yang terbaru ya Kak ya? Iya. Iya. Nah, ini yang paling penting nih Kak. Kan saya udah pakai nih kartu kreditnya, udah selesai nih kan ya. Nah, saya mau bayar nih tagihannya. Gimana tuh mekanismenya Kak? Untuk mekanismenya sendiri dengan menggunakan mekanisme UP yang dibebankan pada UP KKP. Jadi, pada prinsipnya mekanisme verifikasi dalam rangka pembayaran akan sama dengan mekanisme belanja biasa. Bedanya adalah pengguna kartu kredit wajib mengumpulkan bukti transaksi yang berupa kwitansi maupun struk dari mesin edisi. Nah, bukti transaksi tersebut akan dibandingkan dengan tagihan dari bank. Kemudian, tagihan atau billing beserta struk dan bukti transaksi lainnya akan disampaikan kepada BPK untuk dilakukan pengujian. Apabila disetujui dan sudah memenuhi persyaratan Kak, maka bendahara pengeluaran dapat mengajukan permintaan penggantian UPKKP kepada PPK dan seterusnya seperti pengajuan SPM seperti biasa Kak. Nah, ada satu lagi nih Kak. Setelah semua kewajiban bendahara atas transaksi tersebut dilakukan, maka bendahara pengeluaran baru melakukan pembayaran tagihan KKP melalui pendebitan rekening bendahara pengeluaran ke rekening bank penerbit KKP paling lambat adalah 2 hari kerja Kak setelah pencairan dana SP2D masuk ke rekening bendahara pengeluaran. Jadi simpel kan? Ayo Kak, kita sukseskan program KKP ini karena banyak sekali manfaatnya, baik dari segi keamanan maupun dari segi kemudahan. Ya Kak, simpel banget nih. Oke ya Kak, makasih banget loh buat penjelasannya.